Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Para asatizah, para pemimpin yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang saya cintai, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bersama dalam rangka melaksanakan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Tentu ini bukan umur yang pendek. 75 tahun negara kita telah merdeka dari penjajahan, dari kolonial yang sudah mendarah daging di dunia modern. Anak-anakku sekalian, tentu kita bahagia. Buah dari kemerdekaan, seluruh bangsa Indonesia bisa bebas untuk mendapatkan hak-haknya, hak pendidikan, hak penghidupan dan ekonomi, hak untuk berkarya. Namun yang harus kalian sadari, sesungguhnya kemerdekaan yang kita raih 75 tahun yang lalu, yaitu membebaskan dari kolonialisme dan imperialisme model dulu, sesungguhnya masih kita rasakan hari ini, bahkan lebih dari zaman dulu, bentuknya saja yang berubah. Anak-anak sekalian, dulu kita dijajah, di mana anak-anak didik kita sulit untuk mendapatkan pendidikan. Kalaupun ada sebagian kalangan menengah dan atas yang boleh untuk mendapatkan pendidikan oleh Belanda, mereka hanya dipersiapkan untuk menjadi pegawai-pegawai atau budak-budak Belanda untuk melayani kebutuhan Belanda. Hari ini pun sama, kita ada sekolah yang namanya SMK. Itu adalah model imperialisme baru. Sama saja, SMK dipersiapkan untuk melayani kapitalisme global, di mana mereka dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia membutuhkan tenaga yang tidak butuh kepandaian, ya, tidak butuh skill yang luar biasa, tapi mereka mencari tenaga-tenaga terampil dengan ongkos yang murah. Maka dibuatlah SPP, jenis penjajahan baru. Kalian bisa lihat hari ini, hampir setiap hari anak-anakku sekalian, santriwan-santriwati, kalian beli di Shopee, kalian beli di Bukalapak, kalian jalan keluar naik Gojek, kalian pesan makanan naik Gojek, ya. Kemudian hampir seluruh transaksi kalian, baik transportasi, pembelian barang, atau apa saja, menggunakan aplikasi-aplikasi yang mungkin di antara kalian tidak sadar bahwa itulah sesungguhnya penjajahan sedang dan berjalan di hadapan kita. Bagaimana tidak, anak-anak sekalian? Seluruh perusahaan-perusahaan Bukalapak, Gojek, apalagi Shopee, apalagi Lazada, apalagi Tokopedia, kalian tidak terasa ketika melakukan transaksi seolah-olah kalian ini tidak diambil keuntungannya orang asing. Perusahaan-perusahaan tadi adalah milik asing. Hampir di atas 90% sahamnya saham punya asing. Hanya simbol-simbolnya saja, ya, dikasih orang-orang Indonesia yang kelihatannya seperti orang Indonesia. Kasih ruang guru seolah-olah punya orang Indonesia. 100% pendidikan kita masih menggunakan ruang guru sekarang. Hampir seluruh pendidikan, bahkan negara kita menggunakan ruang guru. Padahal ruang guru itu milik asing, bukan milik bangsa kita. Jadi seluruh transaksi kita keuntungan ditarik ke luar negeri. Kita ini masih dijajah seolah bangsa yang belum merdeka. Jadi pendidikan kita, transaksi kita, dan seluruh kehidupan kita sehari-hari ini sesungguhnya dalam jajahan asing. Tiap hari kalian menggunakan media, Facebook, Instagram, apalagi Twitter,
apalagi YouTube, semua itu milik asing. Tiap hari kita hanya memperkaya asing. Kalau dulu asing itu perlu datang ke Indonesia, ngambil emas, ngambil segala kopi keruk, orang kita suruh bekerja. Sekarang tidak seperti itu penjajahannya. Suruh mereka main, tetapi uang mereka, hasil mereka ditarik keluar asing. Jadi penjajahannya dalam bentuk baru. 75 tahun kita merasa merdeka, tapi sesungguhnya kita belum merdeka. Aset-aset ekonomi kita bukan dimiliki oleh kita, tapi dimiliki oleh bangsa lain. Sangat sedih, sangat memprihatinkan tentunya. Ya. Bahkan di dunia pendidikan, contohkan ya, yang ikon ruang gurunya dari staf khusus presiden, kesannya kan karena di orang lokal. Padahal ketika dicek 90% lebih investasi investornya adalah perusahaan asing. Artinya apa? Dikeruk dari pendidikan kita, bayar satu orang 750.000, ya, kalikan berapa juta orang, ditarik uangnya ke asing. Jadi penjajahan baru, penjajah datang ke negara manapun untuk mengeruk secara ekonomi, dikeruk hasil sumber daya alamnya. Itu zaman dulu, zaman sekarang enggak seperti itu, sudah berubah. 50 tahun lalu dengan berinvestasi, ya, dibeli air, kita dibeli oleh Danone, ditarik, padahal nyata air adalah milik seluruh bangsa negara. Enggak perlu kita beli air, tapi hari ini kalian mau minum harus beli air, beli aqua, beli apa itu, padahal kekayaan kita. Dibilang kita ini sudah merdeka, salah satu bukti kemerdekaan adalah pendidikan. Padahal kalau lihat di Eropa, seluruh warga negara yang belajar itu gratis. Kenapa? Karena pendidikan adalah hak seluruh warga negara Indonesia. Hari ini betapa banyak orang yang tidak bisa mendapatkan akses pendidikan. Berapa juta warga negara Indonesia yang kelas SMK, Alia atau SMA, tapi tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Hak pendidikan mereka belum didapatkan. Hak yang harus didapatkan juga di mereka adalah hak bekerja. Kita pengen potensi diri dari seluruh warga negara Indonesia ini bisa dimanfaatkan. Dengan apa? Dengan ruang bekerja di berbagai tempat. Hari ini sulit untuk mendapatkan ruang kerja. Bahkan pekerjaan yang semestinya diisi oleh bangsa sendiri, diisi oleh asing. Ini penjajahan yang sangat terasa sekali hari ini. Mungkin di mana-mana orang berbangga dengan 75 tahun, tapi mestinya kalian santri ini insan mulia harus bersedih. Inilah 75 tahun hasilnya. Ada masalah mental di bangsa kita. Bangsa yang dulu dijajah, tapi sampai hari ini mentalnya mental berjajah. Jadi masih mentalnya terjadi. Apapun yang kita gunakan ini asing semuanya. Mana kekuatan bangsa kita? Ini HP yang dipakai ini semuanya ini depan saya ini yang lagi ngambil ini HP asing semuanya. Enggak ada nama Indonesia nya. Sepatu kalian ini dari asing pula, dari Cina sepatunya banyak. Ya. Celana dalam kalian celana dalam dari Cina. Gesper kalian, gesper dari Taiwan. Mobil yang kita pakai semua dari asing. Mana? Kita punya mobil SMK cuma 3 biji dan tidak perlu bertambah sampai hari ini. Itulah bangsa kita. Apakah ini yang dimaksud kemerdekaan? Bukan. Kemerdekaan adalah hak kita untuk memajukan dengan tangan kita sendiri. Kemerdekaan adalah kemampuan kita membangun. Kemerdekaan adalah kemampuan kita untuk bisa menghidupi diri sendiri, tidak harus bergantung kepada orang lain. Maka secara hakiki sesungguhnya kita belum merdeka. Pertanyaannya, kapan kita bisa merdeka? Maka kalianlah yang harus memerdekakan bangsa kita ke depan. Kalian harus memerdekakan Indonesia dari kapitalisme global yang ingin menguasai bangsa kita. Kita sedih. Bangsa kita sudah begitu luar biasa, umurnya 75 tahun. Mobil belum punya, motor belum punya, pernah bikin pesawat sebentar. Bahkan produk tekstil pun dari luar.
Kekayaan alam kita dieksplorasi oleh perusahaan-perusahaan luar asing. Kita lihat sekarang investasi memang besar-besaran di Indonesia. Kekayaan alam kita sedang dikeruk habis-habisan dan kita merasa bahwa merdeka, merdeka. Apa merdeka? Sekolah aja susah, makan aja susah, minum aja beli, pendidikan masih bayar. Ini belum merdeka. Pengen beli apa saja, mana aplikasi kita? Aplikasi yang sekarang digunakan semuanya milik asing semuanya. Tiap hari triliunan uang kita dikeruk oleh perusahaan asing. Mereka yang kaya raya, kita semua menjadi pekerja saja. Maka bangsa kita sampai hari ini adalah bangsa buruh. Gojek punya berapa ribu buruhnya. Sekarang siapa yang kaya? Yang kaya perusahaan investasinya yang berpusat di Singapura. Ruang guru demikian digunakan di kelas-kelas secara nasional. Orang-orang membeli aplikasinya. Ini untuk pendidikan nasional. Negara mendukung, bahkan bikin training yang gak masuk akal. Dikeruk kekayaan kita oleh asing dengan kong kali kong. Bayangkan 2,3 triliun berusaha. 5, ya. Dikeruk itu. Dengan siapa? Kerjasama dengan perusahaan-perusahaan Deltacom ini. Padahal ini mengeruk uang negara kita. Dan semuanya lari ke asing. Dan itu kita bahagia. Merdeka, merdeka. Sekarang harus sadar kemerdekaan harus kita raih dengan secara hakiki. Bukan merdeka hanya lepas dari penjajahan yang bersifat fisik, tapi kita sekarang saatnya harus lepas dari penjajahan yang bersifat ekonomi, penjajahan bersifat budaya. Dan hari ini kita belum bisa betul-betul merdeka. Mana anak-anak bangsa kita yang bangga dengan belangkonnya? Enggak ada. Mana anak-anak kita yang bangga dengan batiknya? Enggak ada. Mana anak-anak kita yang bangga dengan pakaian-pakaian lokalnya? Tidak ada. Semua bangga dengan budaya asing. Kalian bangga ketika pakaian kalian mirip dengan orang-orang Korea, dengan K-pop Korea. Gaya rambut kalian mirip dengan mereka. Semuanya mirip dengan mereka. Kalian sedang menjajah secara budaya. Maka mungkin banyak orang yang bahagia. Kalian diajak berbahagia, tapi saya mengajak kalian untuk mulai bersedih. Ini agenda besar kita ke depan. Kita tidak bisa seperti itu dijajah dengan cara baru. Ingatlah, sekarang hari ini di dunia tidak ada lagi negara yang dijajah. Aturannya sudah berubah. Hanya satu negara yang dijajah, yaitu Palestina oleh Israel. Karena PBB tidak berfungsi, omong kosong PBB. Ternyata PBB yang menyatakan kebebasan dan hak-hak asasi manusia tidak bisa menyelamatkan Palestina. Di luar itu tidak ada lagi penjajahan. Karena penjajahannya sudah berubah, bukan lagi penjajahan fisik, tapi berubah kepada penjajahan ekonomi. Berubah kepada penjajahan kebudayaan. Berubah kepada penjajahan mental. Kita dibuat mentalnya inferior. Mereka lah yang para superior. Pertanyaan besarnya, kenapa 75 tahun kita masih ada seperti ini? Problemnya satu, pendidikan nasional kita. Kita banyak orang pandai, kita banyak orang pintar, banyak para profesor, tapi visi di kepalanya yang harus dikoreksi. Buat apa Anda pandai? Buat apa Anda pintar? Tapi kalau pikirannya hanya pikiran seorang budak yang ingin diperdaya, pikirannya yang hanya ingin diperlakukan sebagai pelengkap saja, perlu perubahan besar untuk bangsa ini. Butuh orang-orang yang punya visi besar, bagaimana meningkatkan kemandirian. Sekarang kita berharap kepada siapa? Apa pendidikan nasional kita yang banyak-banyak kok nyampe membuat seperti ini kondisinya? Maka kita harus melakukan perubahan besar, dan perubahan besar itu mau tidak mau harus dilakukan oleh pesantren. Dulu yang memerdekakan bangsa ini pesantren. Bangsa ini adalah milik yang sangat terbesar dari pesantren. Maka sekarang siapa yang bisa menyelamatkan lagi? Yang menyelamatkan lagi adalah pondok pesantren. Maka kita bisa melihat salah satu pesantren yang sama melevisi dengan pesantren lain. Bagaimana membangun generasi emas ke depan agar kita bisa lepas dari penjajahan global hari ini. Kita bisa lepas dari kapitalisme global.
dari para oligarki yang terus semakin mencengkram kita. Dulu anak-anak sekalian di Indonesia ini, orang-orang yang punya duit hanya bisa mengatur para penguasa. Tapi hari ini mereka sudah berkuasa menjadi DPR, menjadi pejabat, maka sekarang semuanya dikeruk oleh para oligarki, orang-orang yang memiliki duit ini. Maka akan terjadi satu saat, dan sudah terjadi beberapa tahun belakang ini, bahkan ke depan akan lebih parah, orang yang kaya semakin kaya, yang jumlahnya hanya kecil, hanya berapa persen, dan yang miskin akan semakin miskin. Kita ini harus rasional. Saya kemarin mendengarkan pidatonya Pak Jokowi. Mungkin orang tepuk tangan, kita sekarang ekonominya sedang dalam kondisi yang memprihatinkan. Tapi kita optimis pada ekonomi kita bisa tumbuh menjadi 5%. Saya bilang omong kosong ini omongan. Kenapa saya omong kosong? Ini bagus optimis, tapi tidak realistis. Ya, bagaimana caranya kita tumbuh menjadi 5% ujung-ujung, sekarang kondisinya minus. Sekarang minus 5%, pengen dulu kembali 5% yang ujung-ujung. Padahal kemarin saja dengan kondisi normal tanpa pandemi, kita gesernya itu cuma sampai 4,5% saja. Jadi saya bilang bangsa kita harus mulai realistis. Tidak cukup dengan mimpi, tidak cukup dengan optimis, harus punya kerangka besar. Bagaimana kita bangkit? Dan kebangkitan itu tidak bisa diserahkan kepada orang lain. Kebangkitan harus hadir. Maka yang saya ingin sampaikan kepada kalian semuanya, kalian anak sekalian sebagai santri, santriwan, santriwati, pondok pesantren Indonesia Mulia harus di kepala kalian punya visi besar. Ingat, hari ini ke-75 tahun. Ini saya sampaikan. 20 tahun ke depan kalian harus mengubah banyak hal. Penjajahan-penjajahan tadi, bagaimana kita mandiri. Kita harus belajar dari negara lain. Lihat Cina udah nggak pakai Google, nggak pakai Instagram, nggak pakai Facebook, mereka punya aplikasi sendiri. Kita semuanya asing. Bahkan kita sedang bikin vaksin, tetap kerjasamanya dengan asing. Kemana orang-orang kita? Coba lihat, kita kerjasama bikin vaksin, belum hebat kita ini. Ya, padahal kalau kata orang itu yang ada mana-mana, kerjasama dengan Sinovac Cina misalnya, dengan perusahaan Korea. Ya. Sebentar lagi bangsa kita akan mengeluarkan uang besar-besaran. Untuk apa? Untuk membeli 350 juta vaksin yang akan disuntikan kepada kita semua. Sekarang pertanyaannya, siapa yang diuntungkan? Tetap saja yang diuntungkan adalah asing. Saya tanya, apakah sudah bahagia dengan 75 tahun ini? Sudah bahagia belum? Kalau kalian belum bahagia, kalian harus menjadi alat perubahan. Kita sebagai santri dididik untuk cinta, hubbul watan minal iman. Cinta negara itu adalah sebagian dari iman. Jadi kalau Anda menyatakan diri beriman, Anda harus menunjukkan kecintaan kepada negara Republik Indonesia ini. Kita harus jaga negara ini. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai perekat kita, itu adalah harga mati yang harus kita pertahankan. Kita harus jaga bangsa ini. Tapi tidak cukup dengan jaga. Mau kita jaga, tidak. Kita harus bergerak bagaimana merubah keadaan ini. Bagaimana ke depan kalian santri-santri bangga dengan tradisi lokal kita. Alhamdulillah hari ini saya senang. Di upacara 17 Agustus kalian memakai sarung. Itu tradisi lokal kalian. Tradisi lokal kita dari dulu. Lihat anak perempuan memakai sarung dengan batik. Itu milik kita. Kalian bangga dengan itu. Itulah kami cinta Indonesia. Kalian di sini pakai peci semua. Ada nggak warga negara asing pakai peci? Nggak ada. Karena itu adalah tradisi lokal kita. Itu kebudayaan kita. Kita mencintai kebudayaan. Itulah kita merdeka. Kalau kita sudah melepaskan semua apa yang kita miliki dan kita menggunakan seluruh budaya asing, itulah sesungguhnya di saat kita sudah tidak merdeka lagi. Otak kita dikontrol.
oleh sistem global. Kita tidak mandiri. Jadi anak-anak sekalian, di hari kemerdekaan ini harus ada semangat dari kalian semuanya. Kita mensyukuri bahwa hari ini kita sudah lepas dari para penjajah, tapi tetap kita harus waspada karena penjajahan telah berubah menjadi bentuknya yang lebih menyeramkan lagi. Kerukannya tidak sedikit, kerukannya luar biasa. Bahkan kalian dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, seluruh apa yang kalian miliki grup orang asing. Coba bayangin kalian, baru bangun tidur yang dibuka HP, betul nggak? Kalian di rumah kalau kalian itu bangun tidur apa yang dibuka? HP menggunakan apa? Kalian menggunakan apa? HP yang milik asing. Yang kedua membutuhkan kuota. Ya. Sekarang kuotanya dari investor asing. Ya. 49%-nya punya asing. Ya. Bahkan Indosat lebih banyak asingnya, 50 lebih. Ya. Nah itu duitnya. Yang kedua, yang kalian gunakan aplikasinya apa? Facebook, Instagram, YouTube. Goblok. Siapa yang untung? Habis kalian gunakan HP tadi, kalian lihat di YouTube ada gambar makanan, ya, ada gambar apa? Pakaian. Kalian akhirnya membeli pakaian tadi. Melalui apa? Melalui Shopee, melalui Bukalapak, melalui Lazada. Kemana untungnya? Asik. Sehabis itu kalian selesai, pengen jalan keluar, mobil nggak ada, motor dipinjam kakak. Akhirnya apa? Kalian pesan Gojek. Kemana duitnya? Asik. Apakah saya salah? Kalian tidak salah. Ini menunjukkan bahwa bangsa kita belum mandiri. Bangsa kita belum menciptakan produk yang bisa membesar untuk kita sendiri. Bahkan orang ngomong kosong bicara, aku cinta Indonesia, NKRI sudah mati. Tapi ketika ada perusahaan-perusahaan lokal milik bangsa Indonesia sendiri, ternyata mereka tidak mau membeli produk lokal. Kenapa? Karena tidak dapat bonus. Karena tidak dapat cashback. Jadi nasionalismenya mana? Anda bilang, aku cinta Indonesia. Anda hanya cinta dengan bonus. Anda hanya cinta dengan cashback. Anda hanya cinta dengan poin. Anda tidak pernah cinta Indonesia. Jadi ini mental kita. Kita mental terjajah. Kalau mental terjajah, kepintaran kalian tidak berarti apa-apa. Maka lalu sekalian, agen perubahan itu bukan siapa-siapa. Agen perubahan itu adalah kalian. Bayangkan hidup kita sudah begitu terjajah. Bahkan kita hanya pelangak promo, hanya dijadikan sebagai konsumen. Ya, kita ini konsumen, bukan produsen apa saja. Kita berharap kita ini betul-betul cinta Indonesia. Nih, mau belanja, pengen belanja jalan. Yang satu ada Indomaret, yang satu ada warung lokal. Kalau Indomaret ngasih keuntungan buat orang asing, lebih baik belanja ke warung tetangga. Kenapa? Karena saya cinta ini. Apakah hasil kemerdekaan seperti itu? Nggak ngaruh, nggak ada nasionalisme kita. Ya, ada perusahaan namanya Akuan, ini punya dana Prancis. Ada perusahaan lokal namanya apa? Montoya. Biasanya Imanku namanya ya. Atau kolbu minum air itu kagak ini nggak level yang lokal, ambil yang asing lagi. Jadi ini mental. Ya, saya senang sekali tadi lihat kesini, saya pikir bapak mau pakai celana, ternyata pakai sarung dan sarungnya banyak yang mati. Saya belum cek celana dalam kalian punya apa. Jangan-jangan kalau dalamnya ada apa? Ya? Naik. Kulit asli. Apa kalau aku cinta Indonesia? Mana buktinya? Aku tidak pakai celana dalam. Karena itu dulu tradisi Indonesia.
yang sesungguhnya. Tidak ada yang menentang. Jadi kalau hari ini kita masih ditekan dengan budaya asing, dengan produk asing, dengan ekonomi asing, ya, dengan para kapitalis global mengumpul kita ini sesungguhnya belum merdeka. Kita masih terjajah. Tapi penjajahannya adalah penjajahan yang terbaru dan termodern, bukan lagi penjajahan fisik, tapi penjajahan ekonomi, budaya, dan sosial. Inilah menurut saya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menginspirasi kalian ke depan, bahwa kalian sadar 75 tahun kita merdeka, kita belum harus bahagia, kita harus terus untuk berjuang bagaimana memerdekakan bangsa ini secara hakiki, dan itu semua tidak bisa diraih kecuali dengan pendidikan. Jadi kalau kuncinya apa? Ini pendidikan. Pendidikan bukan hanya pendidikan dari sisi kemampuan intelektual, tapi pendidikan dari visi besar yang harus kita bangun. Pendidikan nasional kita harus dibangun dengan visi yang besar, yaitu memerdekakan bangsa kita dari para kapitalisme global. Pertanyaan sekarang bisa nggak? Nggak bisa. Menteri Pendidikan aja wakil dari kapitalisme global. Bagaimana? Ya, kita pengen pendidikan nasional kita punya visi besar, menjadi bangsa yang mandiri, menjadi bangsa yang maju. Lah, kalau misalkan Menteri Pendidikannya wakil dari kapitalisme global, pasti arahnya akan menguntungkan para kapitalisme global. Terbukti, ya, perusahaan-perusahaan global yang akhirnya untung hari ini. Apa kalian mau tetap seperti ini? Apakah kalian mau tetap terjajah? Tidak. Kalau kalian tidak mau terjajah seperti ini, ayo lakukan perubahan. Dengan cara apa? Pendidikan kalian harus tinggi, visi besar kalian harus besar ininya. Bagaimana memerdekakan bangsa kita dari hubungan para kapitalisme global? Bagaimana melepaskan negara kita dari jajahan asing? Kita harus mandiri karena bangsa kita bangsa yang besar, bangsa kita bangsa yang kaya, dan kita mampu untuk melakukan itu dengan potensi yang dimiliki. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.